Terus bagaimana caranya? Tadi pertama saya mencatat fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyahmu harus melakukan perbuatan yang bagus. Apa perbuatan rohania yang bagus? Zikir pun niki. Napa zikire? Sadar hati yen sing ngedekno, ngerukukno, nyujudno dan lain sebagainya ketika sholat. Ruhaniyahmu sibuk merasakan, sibuk mengimani, hanya hidup itu yang memperjalankan. Pun sampai coba mungkin harus sampai sholat tahajud, coba mesti nikmat hati sampai. Ini dikejoi. Inilah yang kumaksud zikir sirul asrar yang dilahirkan dari kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Surat Al-Anbiya 87 menceritakan Nabi Yunus. Mengapa Nabi Yunus dimasukkan di dalam ikan nun atau ikan besar? Sebetulnya itu kholwat. Sebetulnya beliau itu tokoh. Sebetulnya dia itu uzlah. Jenengan kedah uzlah, kedah kholwat, lakune ruhaniyah hanya zikir tersebut. Saudara saya di Thariqah dikembangkan zikir sir, dikembangkan zikir khafi, tapi harus disertakan zikir sirul asrar tadi. Ingat, di dalam zikir sirul asrar tadi, zikir yang tidak ucap, ada 3 pintu. Buka di dalam kitab kitab hikam. Su'aul basyiro wa ainul basyiro wa hakul basyiro. Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya merasakan, melihat, menyatakan. Su'aul basyiro itu tandanya di dalam hati sampean itu memperjalankan ruhaniyah sampai iki sadar dan menyadari sesungguhnya saya berkata, saya mendengar, saya melihat, saya bergerak semata-mata datangnya itu dari Allah Subhanahu wa ammal 'arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Orang yang sudah di sisi sini, mereka itu apa yang muncul dalam dirinya semata-mata hatinya sadar itu datangnya dari Allah. Rasulullah dawuh anta budallaha ka'annaka tara. Ketika kau menyembah, ketika kau beraktivitas, hatimu harus seakan-akan bisa melihat Allah. Seakan-akan. Ini buah dari su'aul basyirah tadi, buah dari rasa. Ini harus dikembangkan untuk masuk pada pintu yang kedua, yaitu ainul basyirah, bertemu hidup di dalam diri jenengan. Ini hanya waktu jenengan kholwat dengan zikir tersebut. Sebab di situ ada perintah nafi dan itsbat. Apa? Meniadakan iman selain Allah dan menetapkan hanya iman hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis nek sampeyan durung tutup kene nyun sewu, saya tidak disii kersa apa tidak mendahului kehendak Allah. Jikalau umat manusia di Indonesia ini ruhaniyahnya tidak di situ, entah tahun berapa akan terjadi perang Palegre. Tahu perang Palegre? Antara agama satu dengan agama yang lain pasti terjadi. Saya tidak disiksa. Kalau iman kita, ruhaniyah kita tidak dijatuhkan ke ahad, mudah umat manusia yang beda agama
dihasut, diadu domba. Mau nggak jenengan iki diadu domba? Nek pancen boten mau, tolong sekali lagi rapatkanlah barisan Anda, baik yang Islam maupun yang di luar Islam, untuk menuju ke Tuhannya. Otomatis itu dengan ruhaniah. Pengajarannya adalah ilmu sepuh, ilmu tauhid. Bapak Ibu hadirin, kalau di dalam Islam itulah yang disebut ilmu hakikat, supaya bisa makrifat nyawiji atau manunggal terhadap Allah Subhanahu. Niki nek cara wong Jawa pengajarane sangkan paraning dumati ning Quran, innalillahi wa inna ilaihi bali nang Allah. Sebab mohon maaf Pak, jenengan kali kula niku mengikuti nenek moyang kita masing-masing. Siapa nenek moyangnya kita sebagai umat Islam? Nabiullah Adam. Beliau ketika di surga Bapak Ibu sudah diwanti-wanti Allah. Tahu diwanti-wanti? Di-warning, dijanji. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Adam, pinginkah kau selamanya ada di surga? Sedika dawuh. Berarti purun, jangan demi. Tapi satu dam, ojo kok langgar iki. Apa? Wala taqrabu. Jangan kau dekati hadhihi syajarah. Bukan buah Pak, ayatnya itu adalah as-syajarah, pohon. Sebab buah iku nyantole ning pohon. Mendekati gak boleh, apalagi memakan. Bahasanya makan. Siap? Nggih, sendika dawuh. Akhirnya suatu saat iblis kelunuk nggih. Dam, ngerti ya maknane khuldi? Kekal. Kuwi nek gak mangan buah khuldi, kuwi gak kekal ning sur. Iku ngomonge iblis. Terjadi pada diri kita ketika akil balik Pak. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawat. Kita dituki kesenangan dunia yang seakan-akan ini langgeng lamanya. Akil balik itu, waktu akil balik. Kita mungkin tidak teringat Pak, waktu sebelum ruh ditiupkan Allah di jasad, Allah sudah menjanji terhadap kita, alastu birabbikum. Kita semuanya jawab, qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau hanya bercinta padaku? Betulkah kau setia hanya padaku? Menyembah padaku? Kita semuanya rohaniah itu jawab, bala syahidna. Injil Gusti, aku takok jenengan lali apa mboten? Eling napa mboten nek tau dijanji? Halo? Eling? Mboten keleka. Mboten eling, Pak. Mboten eling. Kapan yo? Lah, perlu saya katakan, saya ingatkan supaya rohaniah jenengan itu sadar jikalau dulu jenengan pernah janji pada Allah seperti itu. Nah, jenengan akan sadar manakala dulur sing nomor 3 iku jenengan tangekno. Dulur kita ada papat Pak ya. Cara bahasa kitab, nafsu nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainah. Nafsu nafsiyah dan amarah itu masuk di dalam sifat basariyah yang setiap hari, setiap saat dan waktu ngajak rohaniah lali nang Allah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Selalu bendino ngejak elek. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah sebelum beliau wafat. Pesan yang berharga
terhadap kita sebagai umatnya. Besok umatku ngelawan perang sing paling abot, yaiku ngelawan hawa niki. Di dalam sifat basariah ada nafsu dua tadi, memunculkan hasud, riya, takabur, sifat-sifat celak. Sehingga kalau tidak cocok ning ati iku muring mur. Nah, contoh ngeten iki. Iki mungkin diparingi udan purun mboten sampean? Purun. Sampak teles kabeh purun. Ngomong gampang. Estu ngomong gampang. Estu ngomong gampang. Acara sing kados ngeten iki, siapapun kita nggak mungkin datang hujan lebat, nggak mungkin. Dirasa nanti akan mengganggu acara. Lah ngoten nggih. Iku kan miturut pandangan jenengan. Nek pandangan Allah beda maneh. Coba jenengan harus diajarkan untuk mandang terhadap Allah. Apa maqasidul a'dhamnya? Apa maksudnya Allah meletakkan takdir yang bersifatkan qadhi yang tidak cocok ning ati kita. Contoh niki. Kita di dalam rumah tangga nggak mungkin selamanya itu kebutuhan itu lebih-lebih. Suatu saat pasti kita akan kekurangan. Gimana? Siapapun kita, umat manusia tidak mengharapkan itu. Tapi pasti Allah meletakkannya. Cuman punya maksud apakah Allah membuat seperti itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semata-mata itu untuk mengokohkan imanmu hanya pada itu sebetulnya. Cuman berhubung kita tidak tahu pengajaran rohaniah terhadap Allah di dalam ilmu tasawuf atau ilmu tauhid, maka kita sering maido Gusti Allah. Artinya ning ati iki gampang ganjelan ngomong gampang itu, tapi praktek nggo disi. Ngapa kok ngono? Gak sinkron antara ilmu dengan amal, iki gak sinkron. Makanya surat Al-Kahfi ayat 110, fal ya'mal amalan sholihan, sinkronkan, ya dah. Ilmu yang sudah kau paham berupa apa? Yakin kalau semua ini yang menggerakkan hanyalah hidup, praktekno. Lewat apa? Zikir terus menerus. Buka di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Iki Rasulullah. Sampai tiru nggih, sak mampu jenengan. Mulai pagi sampai sore, beliau ruhaniahnya itu hatinya selalu berzikir pada Allah. Sampai tiru sak mampu panjenengan. Artinya zikir sebagai substansi inti, sadar hati sampean bahwasanya semua apa yang diberikan terhadap kita, baik akwal, mohon maaf, ucapan, pendengaran, penglihatan, apapun, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu. Mohon maaf, kula ngangkat gelas niki. Nek praene Allah ning kene, apa iso kula ngangkat piyambak? Gak bisa. Oke. Berarti Allah selalu melayani kita. Terus kula ngunjuk. Mohon izin Mbah, Pak Yai. Kula ngunjuk nggih. Apa saged kula sampak ngelet tutuk weteng tuyon iki tanpa digiring Allah? Subhanallah. Maksud kula sadaro ning ati semata-mata karena
Allah. Hidup itu. Ini maksudnya zikir. Cuman di dalam la ilaha illallah memunculkan zikir siri. Saudara saya yang ada di Thariqah Muktabaroh mendorong zikir sir. Di dalam hatiku harus selalu mengucapkan, napas keluar masuk itu mengucapkan Allah, Allah dalam hati. Itu sebagai pendorong supaya ruhaniyah kita itu sadar yang semuanya yang menggerakkan hanyalah Sang Yang Tunggal. Hidup itu. Bis. Tadi kan sampun diomongke yang Allah itu hidup, yang hidup itu di dalam maupun di luar, yang tidak ada batasnya di awal dan di akhir. Terus wujudnya sing kepriben nyong. Paham ini? Kepriben nyong paham? Yang bagaimana? Allah jawab dalam satu ayat, laisa kamislihi syai'un. Wis gini. Ngajeng saya, depan saya itu ada meja. Di bawah meja ini namanya apa? Kolong. Di sini apa? Kolong ya. Oke. Kita mengatakan ada meja, ada kolong. Umpama mejanya tak ambil, mana kolongannya nama tadi? Terus panjenengan mengatakan apa? Sakit? Gak bisa. La ibasarun wa mubasarun wa basarun. Manakala kau sudah di titik makrifat Allah, di titik manunggal. Manunggal itu maksudnya bukan loro terus tunggal di sinda. Mengahadkan Allah, maka fanalah dirimu. Artinya sudah tiada aran nama makhluk ruhaniyah yang solo sisalib tidak ada. Nama Allah, nama ya, nama atau hidup sifat itu sudah tiada. Nama-nama itu sudah tiada. Terus tinggal nama apa? Tidak bisa kau berikan nama. Terus ya apa? Kuwi ngarani apa nih? Kalau ada mejanya sih bisa kau mengatakan kolong, nggih. Tapi mejanya diambil terus bilang apa? Inilah maksud laisa kamislihi syai'un. Bapak Ibu mohon maaf. Aku tanya, jenengan iki asale ada napa mboten ada? Kita makhluk asalnya ada atau tidak? Oke. Nek Anda ingin tahu yang ada, sesungguhnya yang ada, kembali ke asal. Kita ini ada karena diadakan oleh yang ada, yaitu hidup Allah Subhanahu. Oke. Nek Anda ingin tahu yang ada, kembalilah Anda pada asal Anda. Asal Anda nggak ada, maka kembalilah ke tidak ada. Artinya jo rumongso kui makhluk rumongso ada. Jika kau sudah keluar dari wilayah ini, maka yang nyata itu adalah hanya yang ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada itu bisa melihat yang ada? Tidak mungkin. Terus yang melihat yang ada itu siapa? Yo yang ada. Berarti yang melihat Allah itu yo Allah sendiri. Sambung badan. Oke. Terus untuk mencapai di situ syarat yang kedua di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 tadi, ayat yang terakhir. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali
Panjenengan kali kula ini menyekutukan terhadap Allah pada yang lainnya. Artinya ojo duweni iman kecuali hanya pada Allah. Hidup itu berlangsung. Artinya apa? Segala apa aktivitas yang kita hadapi Bapak Ibu, tidak boleh orang itu hatinya iman selain daripadanya. Tidak boleh. Yun sewu, ada tanggul. Karena musim hujan, debit air itu tinggi, akhirnya terjadi banjir, tanggul itu jebol. Tanggul itu makhluk apa senes? Air hujan, banjir itu makhluk apa senes? Terus sing jebol ki tanggul niku Allah apa air? Jenengan nek nontok kali akal mesti ngomongi air. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Nafsu itu akan membisiki di dalam dada kita lewat akal. Sebab miturut akal kalau tidak ada air banjir, tanggul nggak akan masuk badan. Akhirnya akal ngomong ning nongoni ruhaniyah. Percaya yen sing jebolkan tanggul adalah air. Ini kudu sampean tolak. Sampean harus beriman hanya karena dia. Dia siapa yang tidak bisa kami sebut tadi ya? Itu yang membuat seperti itu. Sebab dia itu ada di air, di dalamnya juga di luarnya. Nah, bisanya kita itu iman yang seperti itu. Derek Rasulullah. Esok sampai sore bahkan malam sibuk no atine kudu zikir nang Gusti. Itu kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini, Pak. Jikalau jenengan ada niat atau kemauan seperti itu, jangan pesimis. Dikarenakan kita nasabnya bukan nasab wali, misalkan, bukan dzurriyyah Rasul, kita nasabnya keturunan orang biasa. Jangan duwe hati pesimis. Buka di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Janji Allah akan menemui jenengan hanya hamba yang mempunyai himmah sejo gede atine ingin bertemu Allah. Di situ. Surat Al-Ankabut ayat 5, Allah sing janji akan menemui jenengan hamba yang mempunyai hatinya keinginan merapat, takarrub, mendekat dan bertemu Allah. Akhirnya diberikanlah jalan tentang ilmu tersebut. Jenengan kali kula sebelumnya nggak ada hubungan apa-apa, kok isok dikenalno kula kali jenengan teng mriki. Kok isok jenengan dikenalno terhadap beliau-beliau yang memegang dinul haq. Akhirnya hati sampean iki mau saged trimo. Estu Pak ya. Aku tanya terhadap jenengan yang hadir, umur jenengan kantun pinten tahun kita nggak tahu. Ingat Nabiullah Adam ketika sudah diusir Allah gara-gara makan buah khuldi. Ketika ruhaniyah kita memuja atau mencintai selain Allah yang disebut hubus syahwah, kita lalai terus terhadap Allah, tidak hanya di luar sholat, bahkan di dalam sholat wayang menyembah itu pun kita lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nabi Adam ditanya oleh Allah, Adam, mau kembali ke negeri asalmu? Injil. Kepengin bali di surga? Injil. Apa Adam?
sumpah kula wonten dunya wonten. Artinya gini lah, kita sebetulnya itu setiap saat dan waktu disibukno oleh nafsu, dikai budak nafsu, sehingga ruhania niki boten purun nyembah nang Gusti. Nah niki nek jasate tiap hari tiap saat kita menyembah, tapi ruhania, aku tanya, jasad Allah ciptakan dari tanah kembali ke ruhania, diciptakan Allah dari Allah sendiri kembali kemana? Wa inna ilaihi rajiun. Ini loh yang harus kita pikirkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf Pak Estu, saya mendakwahkan dinul haq ini berat sebetulnya. Estu berat. Estu berat. Sebab teman-teman saya di dalam agama manapun, nek boten kalau tidak menerima dengan iman mesti menolak. Yun sewu, tolong dibuka surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibunal hayata dunya 'alal akhirah. Niki mukhatabnya itu adalah, mohon maaf, nafsu itu setiap saat dan waktu membikin ruhaniah kita itu bersukaria, menciptakan opini bagaimana ruhaniah tidak cinta pada Allah tapi cinta terhadap selain. Kalau sudah jatuh di perangkapnya nafsu niki Pak, ruhaniah kita alal akhirah, meninggalkan bekal akhirat, meninggalkan, melalaikan Allah. Ibrahim ayat 3. Ini mantepin tenan nih. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka nafsu itu juga menghalang-halangi ruhaniah mau berangkat nang Allah. Makanya sholat itu dilalekno, dienggokno macam-macam. Akhirnya eling selain Allah. Niki fakta. Terakhir wa yabghunaha iwaja. Kalau jenengan itu sudah sadar pengen kembali pada Allah, nafsimu nggak akan ridho Pak. Berbagai cara nafsu itu untuk membengkokkan tujuan sampean. Padahal Allah mengatakan ulaika fi dhalalim ba'id, ditutup dengan ayat itu. Mereka sesungguhnya itu tersesat amat jauh. Ya nafsu dalam diri kita itu. Nafsiyah ambil amarah niki. Umpama diblegerno ngono. Blegernya ngono. Diwujudkan ya, secara fisik. Ulaika kal an'am bal hum adall. Wujude menungso raine niki hayawan. Itulah perwujudan sifat-sifat kita hayawaniah ini. Nah, inilah yang dikhawatirkan Rasulullah terhadap umatnya tatkala nanti menghadapi peperangan seperti ini, supaya umatnya itu menang melawan hawa nafsu ini. Maka dulur sing nomor 3 4 lho sampean gugah. Cek gak turu wae, cek gak tidur aja. Lawamah dan lawamah itu munculnya sadari dolimi awak dewi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Berarti mau tidak mau jenengan kudu nrimo zikir sirul asrar dari perwujudan tauhid la ilaha illa anta. Niki Pak. Berarti mau tidak mau jenengan kudu kholwat, kudu zuhud, kudu dzikir, yang ketika saat dzikir itulah akan meniadakan iman-iman yang sudah bersarang di dalam hati selain Allah, itu dengan sendirinya akan hilang. Alhamdulillah. Carane ngoten. Kudu terus sampai iki berkholwat berzikir. Niku carane. Gus, kok gak lali nyambut gawe ini dah, mboten.
iku urusane jasad. Tetep nyambut gawe, tapi tetep ati yo kudu zikir terus ning Gusti Allah sak mampu panjenengan. Adam nek pancen awakmu pingin balik, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba. Nabi Adam iku kudu nrimo senjata kalimat soto. Cara pewayangan, kita harus melakukan nafi isbatnya itu tadi dikit tadi. Kita harus menerima ajaran dinul haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah ini, dialah Allah yang mengutus utusannya dengan membawa ajaran, dengan membawa hidayah dan dinul haq, ai dinul tauhid. Nah ini apa tujuannya? Liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Walaupun di tengah-tengah ini yang menjadi dasar saya berani mengatakan tentang dinul haq, hakikat nuju makrifat di tengah umum gini. Surat napa niku wau? Ayat pinten? Dereng semerap goleki dhewe. Masa terus dituduhke. Semuanya sumbernya dari Al-Qur'an Bapak Ibu. Nek cara Mbah Buyut biyen mengatakan ilmu sepuh, ilmu kaweruh, ilmu tuwek, tidak? Ilmu tauhid yang menciptakan budine dalam keluhuran rohaniah sampai datang Allah. Inilah yang bermaksud rohaniah sampean yang sudah tidak ada kepentingan nafsu apapun, sehingga dengan cara begini jenengan mesti bakal bisa bertemu Gusti Allah. Kata Rasulullah, paling dek makrifat itu jenengan iku rumongso selalu disawang Allah Subhanahu. Dalam hal kegiatan apapun, ati sampai sambung terus nang Allah, rumongso jenengan kali kula niki diwasi Allah. Sebab Allah iku yo ning ngarep jenengan buri, ndukur nisor, kiwa tengen, hamim amami, hamim yamini, hamim shimali, hamim waroi, hamim fauki, hamim tahti, wa bi alfi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini kula mriki niki cuman ngenalke supaya roh sampean iki mau saged mengenal Allah sampai lebih ke dalam. Carane ya sampean kudu masuk di dalam pengajaran ilmu tauhid. Pun terserah sampean teng mriki kata masayih yang paham tentang tauhid. Dasare niku wau nggih, rukun Islam, rukun iman, sifat-sifat wajib mohalnya Allah dan lain sebagainya secara pandang sudut hakikat. Mungkin jenengan pun dipahamke niki wau, jenengan mesti diperintahkan untuk laku kholwat. Oleh sebab itu secara langsung mawon kesempatan ini jenengan tak ijazahi zikir sirul asrar untuk terus hati dilatih zikir sir dan sirul asrar dalam rangka untuk menghilangkan hijab hati sampean supaya bisa bertemu Allah Subhanahu. Minimal lakonono waktu sholat wis ini. Aku yakin nek jenengan ngempakno zikir niki mengke ruhaniah sampean ati sampean iku bakal ayem, bakal tumakninah, bakal anteng. Dicoba. Sebab di situ nanti Allah sendiri akan membimbing jenengan untuk jalannya yang benar terhadap Allah itu bagaimana. Dene apabila kok yo menemukan sesuatu hal yang tidak paham, bisa langsung menghubungi nomor saya di YouTube ada.
Ponpes Jaya Baru, disitulah channel saya, dan di situ ada nomor pribadi saya untuk tanya jawab. Bapak Ibu hadirin, berarti nek tak simpul nih, roh sing durung isok bali dalam kemakrifatan Allah iku jenenge roh minggat. Nih, makanya saya setuju ono lagu jenenge Sri, tapi endingnya lagu revelak ini dan Balio dan ngoten nggih, wad'u ila rabbik, lekaslah kembali pada Allah. Waktu kita cuma sedikit saja. Ruhaniyah sampai dan Balio nang Allah. Minimal lah waktu sholat, minimal. Syukur sampai di luar aktivitas sholat, ruhaniyah sampai jak dikir terus nang Allah. Tambah cepat bikin oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, pesan saya jenengan pun sedo dhisik nggih. Estum pun sedo dhisik yen lamuno ruhaniyah sampai iku sik isih utuh nang Allah. Nek wis gak utuh bali yo gak apa-apa. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia ruhaniyah sampai iki masih buta terhadap Allah. Ruhaniyah itu punya mata, Pak. Enggak jasad tok punya mata. Ruhaniyah ya punya mata. Kok ini masih buta? Terus kita sudah menjelang kematian. Fahuwa fil akhirati a'ma. Ini bakal sok ning akhirat ya wuta wa adallus sabila, dan lebih sesat apane sabilan halane. Naudzubillahi min. Kula sangka kuwi. Kula mung pesen yang kedua, ojo sedo dhisik. Ojo mati dhisik, lamuno ruhaniyah sampean iki isih wuta nang Gusti. Carane sibukno zikir terus. Sibukno. Sing kula maksud zikir, hati sadar dan menyadari semua apapun yang terjadi semata-mata karena. Makanya semua sholat niatnya mesti ditutup lillahi di situ. Apa maksud lillahi ta'ala? Sebelum lillah itu ada alif disebut Allah. Alifnya dibuang kari lillah. Lam yang pertama dibuang tinggal lahu. Lam kedua dibuang tinggal hu. Hu dibuang. Itulah laisa kamislihi, lillahi ta'ala, karena Allah. Artinya Anda berdiri bisanya rukuk dan lain sebagainya hanya karena hidup. Itu loh, sadarkan. Gugan ati sampean, gugan nafsu loro, lawamah ambek mutmainah iki mau. Nek wis sampean gugah lawamah, mertobat jenengan akhirnya melakukan bentuk dzikir sampean, akhirnya muncullah mutmainah. Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Lah ini mengapa disebut jiwa yang tenang? Karena bisa kembali pada Allah. Mengapa bisa kembali? Sebab matane hati sudah tidak but. Saya kasih logika. Jenengan semuanya yang hadir kan sudah tahu rumahnya masing-masing. Gitu, oke. Nanti kalau pulang, tolong semuanya merem. Atau kita tutupi dengan serban. Bapak tutupi dengan sarung, ibu tutupi dengan kudung. Coba, ayo ditontok, di viral no. Kita pulang masing-masing, nyampe di rumah. Begitu juga ruhaniyah kita, Bapak Ibu, ya Allah. Tatkala wa inna ilaihi raji'un. Ini gak mudah kita bisa langsung kalbarki kata Rasulullah seperti kilat. Gak bisa, karena apa? Kita tidak tahu jalan.
Karena mata kita itu buta. Buka di dalam surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Barang siapa yang ruhaniyah itu menjadikan Allah sebagai imamnya, sudah makrifat. Ya Allah ya Karim, minadh dhulumati ilan nur. Perkara gelap itu dihilangkan oleh Allah, diganti perkara Ini yang pertama. Surat Al-Baqarah 257 itu ada 2 pasal. Pasal pertama adalah ahli syuhud, mereka yang ruhaniyah sudah cumantil datang Allah. Yang kedua ini ahli apa? Ahli hijab. Ahli hati kita masih buta pada Allah. Kebalikan. Minan nur ila dzulumat. Kita menjadi gelap. Ya Allah. Makanya mengapa Kanjeng Nabi menjatuhkan satu hadis, idza mata banu Adam, tatkala anak putu Adam ingkotoa, mati meninggalkan dunia, maka terputuslah semua urusannya kecuali 3. Salah satu di antaranya adalah anak soleh yang selalu. Nah, anak soleh ini anak yang bagaimana? Soleh ruhaniyahnya. Kalau kita mencari soleh jasmaniyah banyak Pak. Nah, soleh ruhaniyah ini lah. Dikatakan soleh ruhaniyah, dia sudah sampai makrifat datang Gusti ini. Karing jagakan itu tok. Jagakan. Apa menjagakan itu? Menunggu. Orang tua kita menunggu. Kita sebagai anak-anaknya yang selalu mendoakan, yang doa itu betul-betul sampai pada Allah. Doa yang bisa sampai pada Allah, doa yang ud'uni, makrifat dulu. Beliau sira menyang aku, ni itu mutakalim. Mutakalimnya siapa? Allah. Ud'uni jaluk sira ni ingsun Allah. Berarti wajib kita itu berdoa. Berdoanya itu wajib bertemu Allah terlebih dahulu. Setelah itu Allah tahu fastajib. Astajib lakum mesti diijabai. Minongko ngeten Pak, minongko. Saya punya istri nyidam, tahu nyidam ini? Bojo kula meteng, hamil, nyidam pelem. Tahu pelem? Pelem. Jenengan sebagai tetangga saya punya pelem. Saya matur metuin jenengan langkung rumiyin, apa tah saya mengambil pelem dahulu? Otomatis takdime tata carane kula kudu saya harus menemui jenengan dan matur. Lah ngoten nggih? Aku yakin nek kula matur dhateng jenengan disuruh ngambil sendiri dan atau diambilkan. Tetapi coba saya tidak menemui jenengan, langsung tak ambil. Ini namanya mencuri toh. Jenengan tahu saya mencuri, jenengan pripun manai. Begitu juga Allah. Mestinya kita berdoa minta pada Allah itu harus makrifat dulu. Medui Allah langkung rumiyin terlebih dahulu. Awaludin makrifat. Mestinya gitu Pak. Tetapi mohon maaf, sebetulnya kita itu awalnya itu wis makrifat. Waktu sebelum kita itu dilahirkan setia pada Allah. Kemudian akil balik, inilah kita itu proses kotor kita. Makanya Rasulullah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, bah anak wong Islam, bah ghairul Islam, semuanya fitrah. Artinya ruhaniyahnya ini belum kecampuran kesenangan dunia. Tapi ketika akil balik, inilah kotor kita rohaniyah. Mula sangka kuwi Sri awakmu mari minggat ndang baliyo. Lho ngono lho. Wad'u ila rabbik, jenengan kali kula diaturi Rasulullah untuk lekas bali nyang Gusti
Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, saya pulangnya besok Keranten malam ini pesawat nggak ada, terpaksa besok habis subuh langsung saya pamit dari mula sangka kuwi kula pamit sak mangke mawon. Karena kula ning omah niku nggih wonten kesibukan ning pondok. Ngapunten nggih ning umarok kula nggih. Dadi nggih walaupun kula mangkate wingi pada subuh sakniki pamit rampung nggih. Ngoten lho. Tapi monggo nek sampean pengin dialog ning dalem monggo. Pengin takok dan sebagainya mangke kok kurang puas, ayo monggo teng mriko. Ngoten nggih. Jadi semua dari awal sampai akhir tak simpulke. Kita jasmani kita kokoh dengan ilmu syariah. Lekas tolong rohani jenengan toton ambek hukum hakikat. Toton ambek ilmu tauhid supaya amaliyah jasmani iki estu ruhaniyah sampean iki saged kepanggih dhateng Gusti pun iki pesen kula namung wonten dene mengke kula jabarno sak wulan mboten nutut secara detail. Nah, maksud kula nek teng mriki tanya jawab ya tetep mengke sing gak puas kan jawab ditutupaken namanya griya monggo. Kula niku nderek panitia karena apa? Kita kan semuanya punya persoalan masing-masing kerepotan. Ngoten to nggih? Nggih, ngoten mawon ingkang bisa saya sampaikan mulai awal sampai akhir. Bila ada yang pertanyaan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki saderengipun tanya jawab kersane boten nek tegang.